Kajian kita pada malam hari ini bertepatan dengan bulan Rajab, maka pembahasan kita adalah satu peristiwa besar di bulan Rajab adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Perjalanan dari minal masjidil haram ke masjidil aqsa disebut dengan Isra. Dari masjidil aqsa naik ke Sidratul Muntaha disebut dengan Mi'raj. Isra diabadikan dalam surat Al-Isra atau Bani Israel, sedangkan Mi'raj diabadikan dalam surat An-Najm. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Fuad, hati Nabi Muhammad SAW tidaklah berdusta tentang apa yang dia lihat. Qad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Dia melihat bentuk malaikat Jibril dalam bentuk yang lain ketika sedang berada di Sidratul Muntaha. Kemudian kapan peristiwa ini terjadi? Peristiwa ini terjadi ada 6 pendapat ulama. Pendapat yang pertama menurut Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari terjadi pada tahun pertama kenabian. Pendapat yang kedua mengatakan Imam An-Nawawi dan Imam Al-Qurtubi tahun kelima kenabian. Sedangkan pendapat yang umum ya inilah yang selalu diperingati kaum muslimin malam 27 Rajab tahun ke-10. Pendapat yang keempat adalah pada bulan Ramadan tahun ke-12. Pendapat yang kelima bulan Muharram tahun ke-13. Pendapat keenam bulan Rabiul Awal setahun sebelum hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya sebutkan semuanya supaya nanti kalau di media sosial banyak yang mengatakan bukan 27 Rajab tahun sekian, makin bingung. Bagus, kebingungan itu kita bahas sekalian. Oh, ternyata ada 6 pendapat ulama. Begitu disebutkan oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama, di bedahnya dada Nabi Muhammad SAW, hadisnya sahih dalam Sahih Al-Bukhari. Furija an saqfu baiti, dibuka atap rumahku ana bi Makkah, ketika saya sedang berada di kota Makkah. Fanazala Jibril, malaikat Jibril turun. Fafaraja sadri, dia membelah dadaku. Tsumma ghasalahu bima'i Zamzam, kemudian dia mencuci, membasuh dadaku dengan air Zamzam. Tsumma jaa bi tistin min zahab, kemudian dia datang membawa mangkok yang terbuat dari emas. Mumtali'un hikmatan wa imanan, mumtali'u hikmatan wa imanan, yang dipenuhi dengan hikmah dan iman. Fa afraghahu fi sadri, lalu dituangkan ke dalam hatiku, ke dalam dadaku. Tsumma atbaqahu, kemudian dirapatkan kembali. Nah, jadi kita urutkan peristiwa-peristiwa ini dari awal sampai akhir sesuai dengan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis yang sahih. Jadi apa hikmah di balik ini? Bahwa tazkiyatun nafs, mensucikan hati dari penyakit-penyakit kotor. Sebagaimana kita tahu bahwa di dalam diri manusia ini ada qalb, jantung, hati, di dada, kemudian dibedah, dibersihkan. Setelah itu barulah terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Ada berbagai macam penyakit hati manusia, lalu kemudian kita berusaha untuk mensucikannya. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di situ ada jalan fujur, jalan yang tidak baik, wa taqwaha, jalan yang baik. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikannya. Wa qad khaba man dassaha, rugilah orang yang mengotorinya. Nah, jadi kata qad aflaha man zakkaha itulah asal kata tazkiyatun nafs. Tasawuf diambil dari kata safa, suci. Tasawuf artinya mensucikan hati. Nah, ada sebagian orang tidak mau menyebut istilah tasawuf. Katanya istilah tasawuf ini bid'ah. Kita pakai istilah tazkiyatun nafs. Ya sama saja, tasawuf dengan tazkiyatun nafs itu substansinya adalah pensucian jiwa, pensucian hati. Baik, next. Ataitu bil buraq, hadis riwayat Muslim, didatangkan kepadaku buraq wa huwa dabbatu abyad.
Buraq itu hewan tunggangan berwarna putih, tawil, panjang, tinggi. Fauqal himar dunal baghli. Lebih besar dari keledai, lebih kecil dari bighal. Bighal itu binatang tunggangan, lebih kecil dari kuda. Yada'u hafizahu inda muntaha tarfih. Kalau dia letakkan ujung kakinya, maka sampai kepada ke ujung belahan bumi. Rawahu Muslimun. Menunjukkan, kalimat ini menunjukkan bahwa amat sangat jauh jangkauannya. Itulah tunggangan Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Next. Kemudian ketika Nabi SAW sudah naik, referensi berikutnya ada riwayat Imam At-Tabari dalam kitab Tahdzibul Athar. Fasami'tu nidaan an yamini. Aku mendengar ada panggilan dari sebelah kanan. Ya Muhammad, wahai Muhammad, ala rislika as'aluka. Lalu kemudian dia memanggil saya, tapi saya terus berlalu, kata Nabi. Summa sami'tu nidaan an shimali. Kemudian saya mendengar ada panggilan dari sebelah kiri. Ala rislika as'aluka. Tapi saya kemudian terus. Kemudian setelah itu istaqbaltu imra'atan fit tariq. Saya menjumpai seorang perempuan di dalam perjalanan itu. Fara'aituha 'alaiha min kulli zinatin. Dia memakai perhiasan min zinatid dunya. Rafi'ata yadaha. Dia mengangkat tangannya melambaikan sambil memanggil, ya Muhammad, wahai Muhammad. Tapi saya kemudian terus berlalu, kata Nabi. Summa ataitu Baitul Maqdis. Kemudian saya sampai di Baitul Maqdis, Palestina. Momentum yang tepat bulan Rajab, peristiwa Isra Mi'raj. Kita mengingat, sudah banyak yang lupa tentang Palestina. Atau Al-Masjidil Aqsa. Fanazaltu an dabbah. Lalu kemudian saya turun, lalu saya tambatkan di salah satu tiang yang ada nabi-nabi juga menambatkan hewan tunggangannya di situ. Summa dakhaltul masjidah. Kemudian saya masuk ke Masjidil Aqsa. Fa shallaitu fi, saya salat. Faqala li Jibril, malaikat Jibril bertanya, "Madza ra'aita fi wajhik?" Apa yang kau lihat tadi wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lalu Nabi Muhammad menjawab, saya melihat ada panggilan sebelah kanan. Maka kata Jibril, itu yang memanggil dari sebelah kanan adalah Yahudi. Seandainya kau berhenti, maka umatmu mengikut Yahudi. Kemudian panggilan sebelah kiri itu adalah Nasara. Seandainya kau berhenti, maka pastilah umatmu akan mengikut. Tapi untungnya engkau punya kekuatan, lalu engkau lewati itu, lewat Yahudi, lewat Nasara, maka umatmu selamat. Referensinya Tahdzibul Athar Imam At-Tabari. Baik, terus. Kemudian ada perempuan yang melambaikan tangannya. Itu adalah tilkad dunia. Itulah dunia tazayyanat. Dunia yang terus berhias, bersolek untuk menggodamu. Dan kau tidak berhenti. Seandainya kau berhenti, maka pastilah engkau lebih memilih dunia daripada akhirat. Baik, terus. Kemudian Nabi SAW dalam perjalanan itu kami sampai di satu lokasi tanah dzati nakhlin. Di situ banyak pohon-pohon kurma. Lalu kemudian malaikat Jibril mengatakan, inzil, turun. Lalu saya pun turun. Saya sholat. Lalu kemudian saya, atadri aina shallaita? Tahukah kamu di mana kamu sholat tadi? Lalu kata Nabi SAW, wallahu alam, engkau sholat di Yathrib. Shallaita bi Tibah. Engkau sholat di Yathrib. Yathrib adalah nama sebelum diganti Nabi, nama kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Nama lainnya adalah Tibah. Kemudian saya terus naik lagi dan kami berhenti di satu tempat tanah yang sangat putih. Lalu kami turun. Kemudian Jibril bertanya, apa tempat kamu turun tadi itu apa? Kata Nabi, Allahu a'lam. Kata Jibril, itu adalah Madian. Engkau sholat inda syajarati Musa. Engkau sholat di tempat pokok kayu Nabi Musa berlindung. Kemudian Nabi SAW naik lagi
dan beliau berhenti di Bethlehem, tempat lahirnya sallaita baita lahmin haitsu ulida Isa, tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi ada 3 stasiun tempat berhenti sebelum sampai ke Masjidil Aqsa. Pertama Madinah, kedua Madian, ketiga Bethlehem, lalu kemudian sampailah ke Masjidil Aqsa. Baik, lanjut. Farakibtuhu, kemudian saya terus menunggang burak hatta ataitu Baitul Maqdis, sampai saya di Baitul Maqdis. Hadis riwayat Muslim. Jadi tentang Isra Mi'raj ini tidak ada satu hadis bercerita dari awal sampai Z. Makanya malam ini kita bahas dari A sampai Z menurut hadis-hadis Nabi SAW. Nanti filenya bisa diminta ke tim media. Sampai di Baitul Maqdis, sampai di Palestina. Baik, next. Farawattuhu, saya ikatkan tali burak tadi di tempat yarbitu bihal anbiya, di tempat nabi-nabi mengikatkan hewan tunggangan mereka. Jadi nabi-nabi pun datang juga dengan hewan tunggangan dan mengikatkan di tempat yang sama. Hadis riwayat Muslim. Next. Tsumma dakhaltul masjidah, kemudian saya masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Fa shallaitu fihi raka'ataini, saya salat 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Oke, terus. Wa qad ra'aituni fi jama'atin minal anbiya, saya melihat diri saya bersama dengan para nabi-nabi. Fa idza Musa, saya lihat Nabi Musa qa'imun yusalli, dia tegak salat. Fa idza rajulun darbun ja'dun ka'annahu min rijali syanu'ah, kemudian ada seorang laki-laki yang rambutnya keriting, ikal, seperti seorang laki-laki dari Syanu'ah. Dia adalah Isa anak Maryam. Qa'imun yusalli, dia juga salat. Aqrabun nas bihi syabhan, orang yang mirip dengan dia adalah Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Wa idza Ibrahim, kemudian saya melihat Nabi Ibrahim alaihissalam, dia juga berdiri salat. Asbahun nasi bihi, orang yang paling mirip dengan dia adalah sahibukum, sahabat kamu, maksudnya saya, Nabi Muhammad. Fahanatis shalah, ketika masuk waktu salat, fa'ammamtuhum, aku yang menjadi imamnya, dan semua nabi-nabi itu menjadi makmum. Apa isyarat di sini? Bahwa Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim semuanya menjadi makmum dan imamnya adalah Sayyidina Muhammad SAW. Hadis riwayat Muslim. Terus, falamma faragtu minas shalah, ketika saya selesai salat, lalu ada orang yang memanggil, ya Muhammad, wahai Muhammad, hadza malikun sahibun nar, ini malaikat Malik, penjaga neraka. Salim alaih, saya mengucapkan salam. Faltafattu ilaihi, lalu saya menoleh kepadanya. Fabada'ani bis salam, dia yang lebih dulu mengucapkan assalamu alaika ya Muhammad. Ini menunjukkan Nabi Muhammad SAW makhluk termulia karena Nabi yang diucapkan salam. Hadis riwayat Muslim. Next. Thumma nazartu, kemudian saya melihat, fa idza nabi qaumin yahdi min juludihim, saya melihat ada manusia-manusia yang orang-orang yang keluar dari kulit mereka dikembalikan kepada mulut mereka, dimasukkan ke dalam mulut mereka. Kemudian dikatakan kepada mereka, kulu ma'akaltum, makanlah apa yang kamu makan. Lalu kemudian fa'idha akrahu ma khalaqallahu lahum, saya tidak suka apa yang terjadi pada mereka. Lalu saya bertanya kepada Jibril, manhu haula ya Jibril, siapa mereka? Lalu malaikat Jibril mengatakan, haula al-hammazun al-lammazun humazatil lumazah. Nah, ini dalam Al-Quran, humazatil lumazah, mereka adalah orang-orang yang membicarakan aib orang lain, mengadu domba, gosip, ghibah. Alladzina yakuluna min luhumin nas, mereka memakan daging saudaranya. Wa yaqauna fi a'radihim, dan mereka merusak kehormatan saudaranya bisabbi, dengan caci maki. Ini dalam kitab Tahdzibul Athar Imam At-Tabari.
Jadi yang pertama dilihat Nabi itu adalah azab-azab yang dirasakan penghuni neraka. Baik, terus. Kemudian saya datang menemui kaum yazra'una fi yaumin wa yahsuduna fi yaumin. Menanam di hari yang sama, panen di hari yang sama. Kullama hasadu 'ada kama kana. Setiap kali sudah dipanen, dipotong, tiba-tiba kembali lagi tumbuh. Nah, ini penghuni surga. Lalu kemudian Nabi bertanya, apa ini? Kata Jibril, haula al-mujahiduna fi sabilillah. Mereka adalah para mujahid yang berjuang di jalan Allah. Tudha'af lahumul hasanatu. Perbuatan baik mereka dilipat gandakan bisa bi'imi'ati dha'ifin, 700 kali lipat. Wa ma anfaqu min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apa saja yang sudah mereka buat untuk agama Allah ini, Allah menggantinya. Wa huwa khairur raziqin. Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Baik, next. Kemudian Nabi datang melihat satu kaum tardah ru'usahum bis-sakhri, yang kepalanya ditimpakan batu besar. Kullama radaqat 'adat. Setiap kali kepala itu hancur ditimpa batu besar itu, balik utuh lagi. La yafturu anhum min dzalik, tidak berhenti, terus. Lalu Nabi bertanya, "Ma haula ya Jibril?" Apa ini? Siapa ini? Siapa ini mereka ini? Lalu kemudian kata malaikat Jibril, "Haula mereka alladzina tatathaqalu ru'usuhum 'anis shalah al-maktubah." Mereka adalah orang-orang yang kepalanya itu merasa berat melaksanakan sholat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, berat sekali. Inilah orang-orang yang kepalanya ditimpa batu besar, hancur tumbuh lagi, hancur tumbuh lagi. Merasakan azab-azab. Lanjut. Kemudian Nabi datang kepada kaum yang suaranya seperti suara onta, seperti binatang ternak. Mereka memakan dhari', kotoran, dan zakum, buah-buah yang berduri, syajaratus zakum. Lalu kemudian mereka dicampakkan ke dalam api neraka jahanam, dilemparkan dengan batu-batu. Semoga Allah menjauhkan kita dari azab-azab ini. Ini diceritakan untuk supaya kita takut. Lalu malaikat ditanya, apa ini wahai Jibril? Kemudian malaikat Jibril menjawab, haula alladzina la yu'adduna shadaqati amwali. Mereka adalah orang yang tidak berzakat. Jadi orang tidak berzakat itu makan kotoran, makan duri, makan neraka jahanam. Wa ma zalamahumullahu syai'an. Allah tidak menzalimi, tidak menganiaya mereka. Mereka lah menganiaya mereka diri mereka sendiri karena tidak berzakat. Lanjut. Thumma nazartu, kemudian saya melihat, fa idza ana bin nisa. Saya melihat ada perempuan-perempuan yang tergantung kaki mereka ke atas, kepalanya ke bawah. Lalu saya bertanya, siapa ini? Malaikat Jibril menjawab, haula illa yaznina. Mereka adalah orang-orang yang berzina. Wa yaqtulna auladahunna. Mereka membunuh anak hasil zina mereka. Aborsi. Riwayatnya Imam At-Tabari dalam Tahdzibul Athar. Next. Kemudian Nabi SAW melihat ada orang setiap kali melewati suatu khashabah ala tariq la yamurru biha thawbun illa syaqqathu. Ada kayu yang berada di jalan, setiap kali orang lewat, baju kain orang tersangkut dan merobek. Lalu Jibril ditanya, mahada ya Jibril? Kata Jibril, hada aqwamun min ummatik. Ini adalah orang-orang dari umatmu, yaq'uduna 'ala tariq. Mereka duduk di pinggir jalan, lalu kemudian mereka mengganggu orang, merampok orang. Kemudian malaikat Jibril membacakan ayat, la taq'udu bikulli siratin. Janganlah kamu duduk di jalan, tu'iduna wa tasudduna an sabilillah. Lalu kemudian kamu mengganggu, menghalangi orang dari jalan-jalan Allah. Jangan mengganggu orang. Lanjut. Kemudian Nabi bertemu dengan orang qad jama'a huzmata hatabin.
Orang-orang yang sudah mengumpulkan kayu bakar yang diikat, la yastati'u hamlaha, tak sanggup lagi dia memikulnya. Tapi dia tetap nyari kayu terus. Mahadha ya Jibril, apa ini Jibril? Malaikat Jibril menjawab, hadzal rajul min ummatik, ini adalah umatmu, takunu indahu amanat. Mereka sudah punya banyak amanah, sudah jadi itu, jadi ini, jabatan itu, jabatan ini, la yaqdiru ala adaiha, tak sanggup mereka memikul amanah ini. Wa huwa yazidu alaiha, tapi tetap minta tambah lagi, minta tambah terus. Wa yuridu ayyahmilaha, mereka tetap ingin memikulnya. Lanjut. Summa ata'ala qaumin, lalu kemudian saya datang, saya menemui suatu kaum, tuqridu alsinatahum, orang-orang yang menggunting lidahnya, menggunting mulutnya, bimaqarid, dengan gunting dari besi. Kullama qaradat adat, setiap kali digunting dipotong tumbuh lagi, potong lagi tumbuh lagi, wala yaftur, tidak berhenti. Ma haula ya Jibril, siapa ini? Lalu kata malaikat Jibril, haula khutaba'u ummatik, mereka adalah orang yang ngomong tentang agama, khutaba'ul fitnah, mereka ini adalah fitnah. Yaquluna ma la yaf'alun, mereka hanya ngomong tapi tidak mengamalkan. Nauzubillah, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita, guru-guru kita semua. Terus sumata, kemudian datang ke hajar saghir, hujrin saghirin, ada lubang kecil, yakhruju minhu thawrun 'azim, dari lubang kecil ini keluar lembu yang sangat besar. Faja'al thawru yuridu an yarji'a, setelah keluar dia dari lubang tadi mau masuk lagi ke dalam, fala yastati'u, tapi tidak bisa. Lalu kata Jibril, kata Nabi, ma hadza ya Jibril, apa ini? Kata Jibril, hadzal rajul, ini adalah orang yang takallamu bil kalimatil azimah, orang yang ngomongnya besar, summa yandamu 'alaiha, kemudian menyesal, fala yastati'u an yaruddaha, tapi tidak bisa lagi mengembalikan. Pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Sebelum ngomong, pikirkan dulu. Jangan ngomong sesuatu yang besar, mau ditarik lagi tak bisa. Manusia ini yang pegang tu cakapnya. Kalau binatang ini yang dipegang talinya. Terus. Kemudian saya datang ke satu lembah. Wangi sekali. Sejuk. Baunya harum semerbak kasturi. Wahai Jibril, ini bau apa yang bagus, wangi dan sejuk ini? Suara apa ini? Ini adalah suara surga. Lalu kemudian Allah sudah menunaikan janjinya kepada saya. Saya melihat ada kain sutra, kain-kain sutra dengan berbagai jenis. Ada istabrak, ada harir, ada sundus, ada lu'lu', permata, mutiara, ada marjan, batu dari laut, fiddah, perak, zahab, emas, akwab, cangkir-cangkir, cawan-cawan, syihaf, piring-piring, abarik, ceret, wafawaki, buah-buahan, nakhli, anggur, kurma, rumman, delima, air, susu. Kemudian diberikan kepadaku semua. Laka kullu muslim wa muslimah wa mu'minun wa mu'minah. Untukmu wahai surga semua muslim dan muslimah, orang mukmin. Wa man amana bi wa bi rusuli wa amila salihan. Beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, beramal saleh, wa lam yusyrik bi, tidak syirik, wa lam takhidh min duni andada, dan tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Wa man khasyani fahuwa amin. Siapa yang takut kepadaku maka dia aman dari neraka. Wa man sa'alani a'taituhu, siapa yang meminta aku beri, kata Allah. Wa man aqradani jazaituhu, siapa yang dulu meminjamkan hartanya untuk menolong agamaku, aku beri balasan. Wa man tawakkala 'alaika faituhu, siapa yang bertawakal kepadaku, aku cukupkan dia. Fa inni anallah, aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku. La ukhliful mi'ad, aku tidak mengingkari janji. Wa qad aflahal mu'minun, beruntung orang beriman. Wa tabarakallahu ahsanal khaliqin, Allah sebaik-baik pencipta. Qalat qad raditu. Thumma ata'ala
wadin, kemudian Nabi dibawa ke suatu lembah, fasami'a sautan munkaran, suara yang mengerikan, wa wajada rihan munnatinah, bau busuk. Ma hadzal rih ya Jibril, suara apa ini? Bau apa ini? Hadza sautu jahannam, inilah suara neraka jahannam. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Rabbi, engkau sudah menjanjikan kepadaku kathurat salasili, banyak rantai-rantai, belenggu aghlali, belenggu-belenggu, wa sa'iri, neraka sa'ir hamim, mendidih, bari' kotor, nanah, ghassaq wa azab, kemudian panas. Fa'atini ma wa'adtani, berikanlah kepadaku apa yang kau janjikan. Apa kata Allah? Laka kullu musyrikin wa musyrikatin, semua musyrik, kafir wa kafirah, wa kullu khabithin wa khabithatin, penjahat-penjahat laki-laki perempuan, wa kullu jabbarin, semua penguasa yang sombong-sombong, la yu'minu biyaumil hisab, mereka tidak percaya kepada hari akhirat, maka mereka semua milikmu wahai neraka, mereka masuk ke dalam neraka jahannam. Nauzubillah. Lanjut. Kemudian aku melihat ada orang-orang yang mulutnya lebar seperti onta, lalu kemudian diletakkan di mulut mereka itu batu dari neraka jahanam, lalu kemudian dimasukkan keluar dari belakang, tembus saking panasnya. Kemudian aku bertanya, wahai malaikat Jibril, apa ini? Malaikat Jibril menjawab, haula, mereka adalah alladzina yakuluna amwal yatama zulman, mereka adalah orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran, innama yakuluna fi butunihim nara, mereka memakan api neraka jahanam. Hati-hati pengurus anak yatim, buatkan satu rekening khusus, jangan campur dengan bangunan, jangan campur operasional. Begitu juga dengan yang mengelola anak yatim, jangan sampai makan harta anak yatim. Lanjut. Kemudian saya dibawa ke sebuah meja makan, di atasnya ada lahmun mashwi, daging panggang. Ka ahsani ma ra'aitu minal laham, itulah daging yang paling bagus saya lihat. Wa idza haulahum jiyaf, tapi ada bangkai-bangkai busuk di samping mereka. Mereka meninggalkan daging yang segar, mereka justru lebih condong kepada bangkai. Mereka makan bangkai itu dan mereka tinggalkan daging yang bagus. Man haula ya Jibril, siapa mereka ini wahai Jibril? Malaikat Jibril menjawab, haula uzzunat, mereka adalah pezina-pezina. Istri yang solihah-solihah, yang cantik-cantik, yang bersih-bersih dibiarkan, mereka justru pergi kepada perempuan-perempuan jahat, narkoba, zina, dugem, pakai kena penyakit virus HIV AIDS, dan mereka tularkan pula kepada istri-istri mereka. Na'udzubillah. Apa yang dilihat malaikat Nabi dulu pada Isra Mi'raj terjadi semua zaman sekarang. Wa taraku ma ahallallahu lakum, mereka tinggalkan apa yang dihalalkan Allah, justru berselingkuh. Na'udzubillah. Next. Kemudian saya melihat ada satu kaum, butun ka'annahal buyut, perutnya besar seperti rumah. Wa huwa ala sabilati ali Fir'aun, mereka ini berada di jalurnya keluarga Fir'aun. Fa idza marra bihim ala Fir'aun saru, setiap kali lewat keluarga Fir'aun mereka bangkit. Fayamilu bi ahadihim fayaqa'u fayatu ala Fir'aun bi arjulihim, lalu kemudian fayamilu bi ahadihim batnahu fayaqa'u fayatawatta'uhum alu Fir'aun bi arjulihim, diinjak-injak oleh kaki pasukan Fir'aun. Wa hum yu'riduna 'alan nar ghuduwan wa 'ashiyya, mereka dipresentasikan arad ke neraka jahanam pagi, petang, siang, malam. Siapa mereka wahai Jibril? Kata malaikat Jibril, haula akilatur riba, mereka adalah orang yang makan riba. Dalat akilatur riba, riba fi butunihim, riba dalam perut mereka. Famathaluhum kamathalil ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas, perumpamaan mereka seperti orang-orang yang kerasukan setan. Kenapa orang makan riba ini disatukan dengan keluarga Fir'aun, dengan pengikut Fir'aun?
Karena mereka tahu kebenaran sebagaimana Fir'aun tahu kebenaran Nabi Musa, tapi mereka tetap melanggar, maka mereka disatukan dengan orang-orang yang melanggar kebenaran. Terus kemudian saya keluar. Setelah saya keluar, datang Jibril membawa satu bejana ada khamar dan satu bejana ada susu. Saya memilih susu. Kata Jibril, ikhtartal fitrah, kau sudah memilih fitrah, kesucian, pilihan yang tepat. Maka umat Nabi Muhammad juga mengikut pilihan Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Muslim. Terus kemudian saya dibawa Mi'raj. Di langit pertama, malaikat Jibril minta bukakan pintu. Lalu kemudian malaikat penjaga bertanya, man anta, kamu siapa? Jibril. Siapa bersamamu? Muhammad SAW. Wa qad bu'itsa ilaih, apakah dia yang diangkat menjadi rasul? Betul. Fa fataha lana, dibukakan. Next. Di situ saya bertemu dengan seorang laki-laki yang duduk. Di sebelah kanannya ada bantal, di sebelah kirinya, di sebelah kanannya ada banyak umat, sebelah kirinya ada. Apabila dia melihat ke sebelah kanan, dia tersenyum. Melihat sebelah kiri, dia menangis. Kemudian dia berkata, marhaban bin Nabi salih, selamat datang wahai Nabi yang saleh, wal ibnu salih, anak yang saleh. Kemudian saya bertanya, siapa ini Jibril? Malaikat Jibril menjawab, hadza Adam, ini Nabi Adam. Yang di sebelah kanannya itu adalah keturunan Adam. Mereka penghuni surga, sebelah kiri itu penghuni neraka. Delete. Apabila melihat di sebelah kiri, sebelah kanan dia tersenyum, sebelah kiri dia menangis. Terus kemudian as-sama ats-tsaniyah, naik ke langit yang kedua, dibuka. Siapa ini? Jibril. Bersama siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia yang diangkat menjadi rasul? Betul. Lalu kemudian selamat datang. Setelah dibukakan, di situ ada Yahya, Nabi Yahya dan Nabi Isa. Wahuma ibn al-khalah, mereka ini adalah saudara sepupu. Terus kemudian saya naik ke langit ketiga. Siapa ini? Kata malaikat penjaga. Jibril. Siapa bersamamu? Muhammad SAW. Apakah dia yang diangkat jadi rasul? Betul. Selamat datang. Kemudian setelah dibukakan, saya mengucapkan salam. Dia membalas salam, marhaban bil akhi salih, selamat datang wahai saudara yang saleh, wan nabi saleh. Next. Kemudian saya naik ke lampat, dibukakan, siapa ini? Jibril. Siapa bersamamu? Muhammad SAW. Dia yang sudah diangkat jadi rasul. Betul. Selamat datang. Setelah dibukakan, ternyata di situ ada Nabi Idris alaihissalam. Saya mengucapkan salam dan membalas salam. Selamat datang saudaraku yang saleh dan nabi yang saleh. Next. Kemudian langit yang kelima, siapa ini? Jibril. Siapa bersamamu? Muhammad SAW. Apakah dia yang diangkat menjadi rasul? Betul. Ternyata di situ ada Nabi Harun alaihissalam. Saya mengucapkan salam. Kata Nabi Harun, marhaban bil akhi salih wan nabi salih. Selamat datang Nabi, saudara yang saleh dan nabi yang saleh. Next. Kemudian sampai ke langit yang keenam. Siapa ini? Kata penjaga, malaikat penjaga, Jibril. Siapa bersamamu? Muhammad SAW. Apakah dia yang diangkat jadi rasul? Betul. Setelah itu bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Saya mengucapkan salam, assalamualaikum ya Nabi Allah Musa. Kata dia, marhaban bil akhi salih. Selamat datang wahai Nabi, saudaraku yang saleh dan Nabi yang saleh. Next. Falamma tajawaztu baka faqila ma yubkika. Ketika saya melewatinya, dia menangis. Apa yang membuat engkau menangis? Abki li anna ghulaman bu'itsa ba'di. Aku menangis karena ada seorang diutus setelah aku. Yadkhulul jannata min ummati aktsar. Umatnya masuk surga lebih banyak daripada umatku yang masuk ke dalam surga. Nabi Musa menangis. Hadis ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Next. Kemudian saya sampai ke langit yang ketujuh. Malaikat penjaga bertanya, siapa ini? Jibril menjawab, Jibril. Siapa bersamamu? Muhammad SAW. Apakah dia yang diangkat jadi rasul? Betul. Selamat datang. Setelah dibukakan, ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya mengucapkan salam.
Faraddas salam, Nabi Ibrahim membalas dan berkata, marhaban bil ibni salih, selamat datang wahai anak yang saleh, wan nabi salih, dan nabi yang saleh. Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim. Next. Kemudian saya diangkat ke Al-Baitul Ma'mur. Saya diangkat ke Baitul Ma'mur. Nabi melihat Baitul Ma'mur, yadkhuluhu kullu yaumin. Yadkhuluhu kullu yaumin, setiap hari malaikat yang masuk 70,000 malak. 70.000 malaikat. 70.000 malaikat masuk, tidak keluar lagi. Terus beribadah tawaf di atas. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad. Hadisnya sahih. Next. Summa rufi'tu, kemudian saya diangkat, saya sampai ke Sidratul Muntaha. Saya lihat daun-daunnya seperti qullah. Saya lihat kalau pokok kayu itu ada putih-putihnya seperti kulah. Satu kulah itu 60 cm kulit kambing. Seperti kulah negeri Hajar. Daun-daunnya seperti telinga gajah. Ini adalah Sidratul Muntaha. Hadis Sahih Bukhari. Terus, lama usribi, ketika aku diperjalankan, syajarah nabaq an yaminil arsh, dia terletak di sebelah kanan arsh. La yatajawazuha ahadun minal malaikah, tidak ada satupun malaikat yang bisa melewatinya. Ini disebutkan dalam tafsir Jalalain, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli, imam. Terus, wa ghasyaha alwan, kemudian dia ditutupi berwarna-warni. La adri mahiyah, aku melihat ada warna-warni, aku tidak tahu apa itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus, kemudian aku dimasukkan ke dalam surga. Di dalamnya tali-tali yang berisikan permata, lu'lu', permata yang ada di dalam kerang. Kemudian tanahnya terbuat dari kasturi, harum semerbak. Terus, lalu kemudian aku melihat ada 4 sungai, 2 sungai batin, 2 sungai zahir. Aku bertanya, wahai Jibril, apa ini? Yang batin adalah 2 sungai di surga, sedangkan yang zahir adalah sungai Nil dan sungai Furat, sungai Efrat. Sungai Nil di Mesir, sungai Efrat di Irak. Menurut ahli tafsir, maksudnya kedua negeri ini menjadi negeri muslim. Waktu itu belum Islam. Sungai Nil Mesir dan Efrat adalah Irak. Islam sampai ke Irak pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, sampai ke Mesir juga pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Di zaman Nabi belum. Ini isyarat bahwa Islam akan sampai ke sana dan menjadi penghuni surga, penduduknya, karena bersyahadat. Ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Next. Kemudian saya urijabi, aku naik ke atas, zaharat hatta zaharat limustawa asma' hatta zahartu limustawa, sampai aku sampai ke level asma', aku mendengar suara sarifal aqlam. Pena ini kalau dituliskan kan berbunyi, berbunyi, sampai aku mendengar suara pena di Lauhil Mahfuz. Ini papan, ini pena, batu tulis, kalau digeser berbunyi kring. Sampai aku mendengar suara pena penulis takdir di Lauhil Mahfuz. Hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Next. Lalu Allah Ta'ala mewajibkan kepada umatku 50 salat. Hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Terus, lalu kemudian aku raja'tu bidzalik, saya turun ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ma faradallahu ala ummatik, apa yang diwajibkan Allah pada umatku? Lalu Nabi menjawab 50. Kata Nabi Musa, kembali lagi menghadap Allah. Umatmu tak sanggup, la tutiqu, tak sanggup mereka. Faraja'tu fa wada'a syatraha, lalu di setengah dihilangkan. Saya ketemu lagi dengan Nabi Musa, kata Nabi Musa, irji', kembali lagi karena umatmu tak sanggup.
Lalu saya datang lagi, hiya khamsun. Akhirnya diwajibkan 5. Wa hiya khamsun. Khamsun 5, tapi nilainya khamsun 50. La yubaddalul qawlu ladayya. Lalu kemudian saya kembali kepada Nabi Musa. Kata Nabi Musa, irji'. Irji'. Kembali. Kata Nabi SAW, qad istahyaitu min rabbi, aku malu untuk minta keringanan lagi. Cukuplah 5 itu dah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Terus kemudian Nabi turun, datang Jibril alaihissalam mengajarkan salat. Anna Jibril nazala, Nabi Jibril turun mengajarkan salat. Fa shalla Rasulullah SAW, thumma shalla. Nabi Jibril mengajarkan kelima salat itu, waktunya dan tata caranya. Fa shalla Rasulullah SAW qala bihadza umirtu. Demikianlah aku diajarkan. Hadis ini ada dalam kitab Imam Muwatta Imam Malik. Faqala Umar bin Abdul Aziz, a'lam ma tuhadditsu bihi ya Urwah, awa inna Jibril huwa alladhi aqama li Rasulullah SAW. Jibril mengajarkan tata cara waktu dan yang semua terkait dengan sholat 5 waktu tersebut. Ini untuk membantah orang yang mengatakan tidak ada sholat 5 waktu, padahal sholat 5 waktu itu mutawatir dilakukan oleh Nabi SAW bersama para sahabat. Diriwayatkan hadis yang amat sangat banyak. Itulah peristiwa Isra Mi'raj dari A sampai Z, dari mulai sebelum berangkat sampai Masjidil Aqsa, ke neraka, ke surga, ke Sidratul Muntaha, sampai turun ke bawah sampai selesai.